saya ke sini. Setelah ke sini dia ngomong istri saya sudah pulang. Ya saya ngomong alhamdulillah kalau sudah pulang gitu ya Mas. Setelah itu saya ditunjukin itu loh istri saya. Begitu ditunjuk istri saya langsung lemes. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, penghujung tahun 2023, publik Malang digemparkan dengan kasus mutilasi yang dilakukan kepada istrinya sendiri. Mirisnya, pelaku menunjukkan potongan tubuh korban kepada tetangganya. Apa yang menjadi motif dari pembunuhan tersebut? Yuk kita simak videonya. Kejadian ini terjadi pada sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Serayu nomor 6, RT 2 RW 4, Kelurahan Banurejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Di dalam rumah tersebut dihuni oleh sepasang suami istri parubaya bernama James Lodewijk Tomatala atau biasa dipanggil Jimmy, berusia 61 tahun, dan istrinya bernama Nimade Sutarini, berusia 55 tahun. Dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yang pada saat ini kedua anak mereka sudah tidak tinggal bersama. Diketahui anak laki-laki mereka tinggal di Bali dan anak perempuannya tinggal di Singapura, sehingga di dalam rumah itu hanya tinggal berdua saja. Diketahui Jimmy ini merupakan seorang pensiunan pegawai BUMN yang bekerja di PT PLN. Jimmy dan Made telah tinggal lama di sana. Namun ternyata di dalam rumah tangga mereka, pasangan suami istri ini kerap sering berselisih. Banyak kesaksian warga yang mendengar adanya keributan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan 1 tahun belakangan ini, Made tidak terlihat dan jarang berada di rumah. Mungkin dikarenakan seringnya terjadi keributan di antara mereka, Made dikabarkan telah menyewa sebuah kamar kos yang berada di daerah Banurejo. Prahara yang terjadi di dalam rumah tangga mereka tidak kunjung adanya solusi. Sampai pada akhirnya hari Sabtu malam tanggal 30 Desember 2023, tetangga rumah mendengar adanya keributan dari rumah Jimmy dan Made. Pertengkaran itu terdengar sangat hebat, hingga membuat salah satu tetangga melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa setempat. Namun, entah apa yang terjadi, tiba-tiba keributan itu tidak terdengar lagi. Setelah dirasa tidak ada keributan, warga menduga jika keributan pasangan itu sudah mereda. Hingga pada keesokan paginya, hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, Jimmy memanggil salah satu tetangganya yang bernama Edi Suwito untuk membantunya menggeser lemari. Edi pun bersedia dan datang ke rumah Jimmy untuk membantu. Dan setibanya di rumah Jimmy, Edi merasa aneh saat melihat isi rumah tampak berantakan. Saat itu Jimmy menyampaikan kepada Edi jika istrinya sudah kembali ke rumah. Edi pun menjawab, "Alhamdulillah Pak kalau sudah pulang." Tanpa disangka, Jimmy membalas jawaban dari Edi yang membuatnya sangat terkejut. Jimmy mengatakan, "Iya itu loh Pak, istri saya di sana," sambil menunjuk ke arah lantai yang ternyata itu adalah potongan tubuh manusia. Sontak, Edi pun sangat terkejut dan mengaku seluruh tubuhnya merasa lemas ketika melihat potongan tubuh manusia tersebut. Edi perlahan demi perlahan menjauhi Jimmy. Dan di saat Jimmy sedang lengah, Edi pun langsung bergegas lari keluar rumah. Saat menyadari Edi kabur, Jimmy sempat meneriaki Edi yang lari ketakutan. Setelah Edi pergi meninggalkan rumah, tidak lama berselang, Jimmy pun pergi keluar rumah entah kemana. Saksi Edi sempat menceritakan apa yang baru saja dia alami kepada keponakannya yang bernama Joshua Nade. Mendapati adanya informasi dari sang paman, Joshua sempat memposting kejadian itu di akun sosial medianya. Namun tidak berselang lama, postingan itu pun hilang. Kemungkinan dihapus oleh Joshua, mungkin dirinya masih meragukan cerita dari sang paman. Berselang beberapa jam kemudian, sekitar pada jam 9 pagi,
warga dikejutkan dengan kedatangan rombongan polisi yang berhenti tepat di rumah Jimmy. Saat itu, polisi langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan adanya 10 bagian potongan tubuh manusia yang diketahui potongan tubuh itu milik sang istri, yaitu Made. Polisi menemukan potongan tersebut sudah berada di sebuah ember dan disimpan di halaman rumahnya. Pihak kepolisian pun segera melakukan evakuasi kepada tubuh korban dan melakukan olah TKP. Memasuki jam 9:27, potongan tubuh korban itu segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Saiful Anwar Malang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian meminta persetujuan dari keluarga untuk melakukan proses otopsi. Polisi menghubungi anak korban yang berada di Bali. Anak korban yang mendapatkan kabar itu bergegas berangkat dari Bali menuju ke Malang. Di lokasi kejadian, pihak kepolisian pun mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan kepada sang istri. Di antaranya sebuah linggis, golok besar, dan pisau kecil. Kondisi Saya seperti apa, Pak? ya kondisinya saya enggak begitu sepintas saya tahu, cuma sepintas saya mau lari, dia ngomong aja nanti gitu. Saya berhenti, kan di sebelah banyak Pukulan. ya pukulan, ya benda-benda tajam itu, Mas. Takutnya saya kalau lari langsung pukul. Saya toleh-toleh lihat orangnya lengah keluar. Ketua RT yang bernama Slamet Afandi sempat bertanya kepada polisi perihal kedatangan mereka. Dari situ terungkaplah jika Jimmy menyerahkan diri ke Polsek Blimbing sekitar pada jam 8 pagi. Di kantor polisi, pelaku Jimmy mengakui telah membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Berdasarkan kesaksian beberapa warga, jika pasangan suami istri ini sering berselisih paham hingga berujung pertengkaran. Bahkan ketika ada kegiatan kerja bakti menjelang peringatan 17 Agustus 2023, kedua pasutri ini diketahui tengah bertengkar. Kejadian itu pun banyak didengar oleh warga sekitaran. Menurut penilaian warga sekitaran, jika watak dari pelaku Jimmy ini memang sangat keras. Bahkan di dalam lingkungan sekitaran pun jarang bersosialisasi dan berinteraksi dengan warga. Selain tetangga sekitaran, banyak yang mengetahui jika Jimmy ini sering melakukan KDRT kepada istrinya. Ketua RT Slamet menduga konflik yang mendasari pertengkaran itu adalah tentang status hubungan mereka. Menurutnya, salah satu dari pasangan itu meminta untuk diproses pemisahan identitas di dalam kartu keluarga. Sebelum terjadinya pembunuhan itu, ada saksi bernama Endang menceritakan jika pada malam itu, tanggal 30 Desember 2023, korban Made sempat berteriak-teriak meminta pertolongan. Namun tetangga sekitaran tidak ada yang berani untuk menghampirinya, lantaran melihat sosok Jimmy yang sangat temperamen. Hingga suara keributan itu pun hilang dan korban ditemukan terbunuh serta termutilasi. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto menyampaikan jika informasi pembunuhan didapat pada saat pelaku datang ke Polsek Blimbing sekitar pada jam 8 pagi untuk menyerahkan diri. Sementara kronologi dari pembunuhan yang disertai dengan mutilasi itu bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023. Malam itu, korban Made baru saja menghadiri kegiatan dari salah satu partai politik yang diselenggarakan di Taman Krida Budaya dan selesai acara itu pada jam 18.00. Sementara Jimmy yang mengetahui sang istri berada di Taman Krida, dirinya pun bergegas datang untuk menjemputnya. Sekitar jam 19.30, Jimmy pergi dari rumahnya untuk menjemput korban. Dan pada jam 20:15, Jimmy tiba di Taman Krida Budaya. Lalu keduanya bertemu di sana. Memasuki jam 22.00, Made akhirnya ikut pulang bersama dengan Jimmy menggunakan taksi online. Lalu sekitar pada jam 22.30, keduanya pun tiba di rumah. Namun di rumah itulah Jimmy dan Made terlibat pertengkaran hebat. Di dalam suasana panas dan tidak terkendali, Jimmy mengaku telah memukul kepala korban menggunakan linggis
hingga korban terjatuh ke lantai. Pelaku Jimmy pun langsung menggenggam leher korban hingga akhirnya korban kehilangan nyawanya tepat pada jam 23.00. Mendapati sang istri yang sudah tidak bernyawa, pelaku Jimmy menjadi bingung dan berpikir untuk menghilangkan jejak kejahatannya itu. Lalu muncullah ide untuk memisahkan tubuh sang istri. Jimmy memisahkan tubuh sang istri menggunakan golok besar dan pisau kecil menjadi 10 bagian. Antara lainnya memisahkan bagian kepala, lengan kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, dan pada bagian kakinya yaitu paha atas kanan kiri, bagian lutut kanan kiri, lalu pergelangan kaki kanan dan kiri. Kesemua anggota tubuh korban disimpan di sebuah ember besar dan ditaruh di halaman rumahnya. Sebenarnya pelaku ini sudah menyiapkan kantong plastik berukuran besar. Namun entah apa tujuan dari pelaku ini, keesokan harinya pelaku justru memberitahu Edi dengan menunjukkan potongan tubuh dari sang istri. Hingga pelaku menyerahkan diri dan kasus terungkap. Dari hasil penyelidikan sementara, jika motif pada kasus tersebut karena adanya permasalahan di dalam rumah tangga mereka, yang diduga Jimmy merasa kesal lantaran sudah 1 tahun istrinya meninggalkan dirinya seorang diri. Namun di dalam interogasi polisi, pelaku merasakan penyesalan setelah melakukan pembunuhan itu. Alasan itulah yang menyebabkan pelaku menyerahkan diri kepada polisi. Permasalahan rumah tangga karena si istri ini sudah lama tidak kembali ke rumah. Pihak kepolisian masih mendalami kasusnya, dan jika melihat kronologi serta beberapa barang bukti yang ditemukan, diduga ini merupakan pembunuhan berencana. Jika di dalam penyelidikan polisi menemukan bukti kuat ini adalah pembunuhan berencana, maka pelaku Jimmy akan dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana yaitu pidana mati. Selain itu, polisi pun akan melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan dari pelaku. Jika memang dalam melakukan aksinya itu pelaku mengalami gangguan, maka pelaku tidak akan terjerat pasal apapun dan akan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Guys, dari kisah ini pelajaran untuk diri kita, termasuk aparat atau warga sekitaran, agar lebih peka dengan permasalahan di dalam rumah tangga sekitaran kita. Jika ada yang berkonflik hingga mendengar adanya suara meminta tolong, sebaiknya cepat bersikap. Contohnya seperti kejadian ini, prahara rumah tangga berujung pembunuhan dan mutilasi. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?